kelas AIT 2 akan menyampaikan video dengan topik bakteri gram positif atau lactic acid bacteria and relatives. Bakteri ini memiliki kelompok genus yang terdiri atas Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, dan Lactobacillus. Diharapkan video ini dapat memberikan ilmu pada teman-teman semua dan menjadi berkah bagi yang menyampaikan. Bakteri Staphylococcus merupakan bakteri koloni, yang artinya bakteri ini hidup berdampingan dengan bakteri Staphylococcus lain yang memiliki spesies yang sama. Hal inilah yang menyebabkan bakteri Staphylococcus memiliki ciri khas bentuk seperti anggur jika diamati menggunakan mikroskop. Warna daripada bakteri Staphylococcus ini seperti susu atau bahkan tidak berwarna. Bakteri Staphylococcus ini memiliki bentuk bulat dengan tepian timbul. Bakteri ini berukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Bakteri ini bersifat anaerob fakultatif dan komponen utama daripada dinding sel bakteri Staphylococcus terdiri atas peptidoglikan dan asam teikoat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri properti daripada bakteri Staphylococcus. Bakteri Staphylococcus memiliki dinding sel yang dapat menahan pewarna metil biru. Hal inilah yang menyebabkan bakteri Staphylococcus memiliki gram positif jika dilakukan percobaan pewarnaan gram. Yang kedua, bakteri Staphylococcus memiliki enzim katalase. Yang ketiga, berdasarkan data yang dihimpun dari jurnal Novian P. Miliani Toele, bakteri Staphylococcus memiliki enzim koagulase. Enzim koagulase yang dimiliki bakteri Staphylococcus adalah negatif. Keempat, bakteri Staphylococcus dapat hidup pada keadaan aerob dan anaerob fakultatif, namun akan tumbuh maksimal pada keadaan aerob. Bakteri ini juga dapat tumbuh pada suhu 37 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian bakteri ini memiliki sifat biogenik. Yang keenam, beberapa bakteri Staphylococcus seperti Staphylococcus aureus dapat memiliki penicillin binding protein yang membuat bakteri Staphylococcus dapat kebal terhadap antibiotik seperti penicillin. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat khusus bakteri Staphylococcus pada kehidupan manusia. Bakteri Staphylococcus sendiri secara umum tidak memiliki manfaat kepada kehidupan manusia. Namun, bakteri ini menjadi penyebab paling lazim infeksi bagi tubuh manusia. Bakteri ini memiliki sifat patogen oportunistik, yang artinya bakteri ini tidak berbahaya jika sistem imun daripada inangnya kuat. Penyakit ini jika menjadi patogen adalah bakteri yang menjadi penyebab utama infeksi, kemudian menjadi penyebab utama borok di luka sulit hilang. Beberapa bakteri Staphylococcus juga menjadi penyebab radang pada saluran urinari bagi perempuan. Morfologi Micrococcus. Micrococcus merupakan genus bakteria gram positif. Micrococcus ini memiliki bentuk tetrad. Micrococcus ini memiliki warna kuning jika dibiarkan menggunakan media nutrien agar. Permukaan Micrococcus ini mengkilat. Micrococcus berukuran sangat kecil, sekiranya 0,5 sampai 2 mikrometer. Ciri-ciri properti Micrococcus. Micrococcus merupakan bakteri yang tidak dapat bergerak. Hal ini dikarenakan Micrococcus tidak memiliki alat gerak dikarenakan bentuknya yang bulat. Yang kedua, bakteri ini memiliki enzim katalase, oksidase positif. Kemudian produksi hidrogen sulfidanya juga positif. Kebutuhan oksigen bakteri Micrococcus adalah aerob dan anaerob. Sifat-sifat Micrococcus yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan lingkungan. Micrococcus merupakan antinobakteria, yang artinya bakteri ini memiliki sifat katabolik. Hal ini menyebabkan bakteri ini sangat berguna untuk mendegradasi polutan-polutan yang ada di lingkungan. Industri juga menggunakan bakteri Micrococcus ini untuk membersihkan limbah sisa pabrik yang mengotori lingkungan. Namun, seperti halnya bakteri biasa, Micrococcus ini juga memiliki sifat patogen oportunistik, yang artinya bakteri ini dapat menjadi patogen jika inangnya atau tubuh manusia tidak memiliki imun yang kuat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bakteri gram positif, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Sabrina Lubis dengan NIM 200301071 dari kelas Agroteknologi 2. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil atau bakteri yang tidak dapat bergerak, yang mengandung sel gram positif dan tidak memiliki spora. Bakteri Streptococcus dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia, dan juga hewan. Bakteri Streptococcus juga memiliki morfologi yaitu berbentuk bulat atau oval dan memanjang seperti rantai.
positif, non-motil atau tidak dapat bergerak, dan bersifat fakultatif aerob, yaitu yang dapat menggunakan oksigen tetapi juga dapat menghasilkan energi anaerob. Susunannya berpasangan, memiliki pili, berkapsul, dan non-spora. Serta diameter bakteri Streptococcus memiliki ukuran 0,7 sampai 1,4 mikrometer. Ciri-ciri dari bakteri ini adalah Streptococcus merupakan bakteri gram positif, namun pada biakan yang lama dan pada bakteri yang mati, Streptococcus dapat kehilangan gram positifnya dan terlihat seperti gram negatif. Hal ini terjadi karena bakteri Streptococcus mengalami inkubasi semalaman. Bakteri ini dapat hidup di air tawar maupun di air laut dengan kisaran suhu pertumbuhan antara 10-45 derajat Celcius. Pembelahan selnya yaitu satu arah, sehingga ditemukan koloni berpasangan, yaitu tersusun secara diplococcus atau berderet secara panjang. Ciri lainnya yaitu homorfermentan atau bakteri yang menghasilkan asam laktat. Untuk sifat-sifat khusus bakteri Streptococcus yaitu, bakteri ini dapat membelah diri dengan cara memanjang. Pada suatu rangkaian rantai, ia memiliki panjang yang beragam, dan hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebagian dari Streptococcus merupakan flora normal pada manusia, sedangkan beberapa di antaranya merupakan bakteri yang dapat menyebabkan sensitisasi pada manusia, yaitu seperti pada bakteri Streptococcus pyogenes. Diperkirakan 5-15% individu normal memiliki bakteri ini dan biasanya terdapat pada saluran pernapasan, namun tidak menimbulkan gejala penyakit. Streptococcus pyogenes dapat menginfeksi ketika pertahanan tubuh menurun atau ketika organisme tersebut mampu melewati pertahanan yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bakteri Lactobacillus. Lactobacillus merupakan jenis bakteri gram positif, anaerobik fakultatif atau mikroaerofilik. Jenis bakteri ini membentuk sebagian besar dari kelompok bakteri asam laktat. Bakteri Lactobacillus mempunyai morfologi yaitu berbentuk batang pendek dengan lebar 0,9 sampai 1,2 mikrometer dan panjang 3 sampai 8 mikrometer. Gramnya positif, non-motil, non-spora, anaerofakultatif, dan bersifat negatif pada uji katalase maupun oksidase. Warnanya putih susu sampai abu-abu agak kuning. Lactobacillus banyak terdapat dalam makan fermentasi susu, keju, dan ada yang berupa buah-buahan. Adapun ciri-ciri dari bakteri ini adalah, yang pertama, dapat tumbuh baik atau optimum pada suhu 30-40 derajat Celcius. Yang kedua, munculnya bakteri ini pada bentuk sel tunggal atau pada rantai yang pendek sampai panjang. Yang ketiga, kebanyakan spesiesnya tidak bergerak dan mesofilik. Yang keempat, tahan pada kadar asam yang tinggi, yaitu dengan pH 4. Yang kelima, memiliki habitat asli membran mukosa, yaitu dari hewan ataupun manusia, tanaman, limbah, makanan terfermentasi seperti susu asam, adonan-adonan asam, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, homofermentatif, yaitu yang membentuk asam laktat. Dan yang ketujuh, mampu menghasilkan antimikroba bakteriosen, yaitu yang mampu menekan pertumbuhan bagi mikroba patogen. Sekarang, saya akan membahas sifat-sifat khusus bakteri Lactobacillus yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Kebanyakan dari bakteri Lactobacillus tidak berbahaya bagi kesehatan. Di dalam manusia, bakteri ini dapat tumbuh di dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak spesies dari Lactobacillus yang memiliki kemampuan membusukkan bakteri dari tanaman yang sangat baik. Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan bagi beberapa bakteri yang merugikan. Jadi sekian dari materi bakteri gram positif dari kelompok 6, yaitu saya sendiri, Zahra Sabrina Lumis, dan teman saya, Dimas Satrio Wibowo. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.